diharapkan darinya. Sebaliknya, yang kedua, wasyarru minhu ma'mun. Kejelekan, orang merasa pasti aman dari kejelekannya karena merasa tidak pernah akan memperoleh kejelekan dari dia. Kenapa sih orang Islam ini dinamakan Muslim? Coba dengarkan definisi Rasulullah menerangkan Muslim itu siapa. Karena kalau kita kenal definisinya, tinggal kita tahu siapa yang ikut definisi ini dan dia layak untuk namakan Muslim. Ternyata Rasul ini gamblang menyebutkan, memberikan definisi Muslim. Beliau berkata, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim itu ialah yang orang yang Muslim lainnya selamat dari lidahnya maupun tangannya. Lidahnya enggak mengganggu orang, enggak mencaci orang, enggak memfitnah orang, tangannya pun enggak mengganggu. Artinya orang sekelilingnya salimah, selamat. Karena itu Muslim. Satu. Dengarkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda, kenapa sih seorang mukmin dinamakan mukmin? Ala unabbiukum lima summiyal mu'minu mu'mina. Kata Rasulullah di depan para sahabatnya, kalian maukah ku beritahu kenapa si mukmin itu dinamakan mukmin? Kenapa? Liimanihin nas ala anfusihim wa amwalihim. Karena manusia merasa aman darinya. Dari apa? Hartanya maupun diri mereka aman dengan mukmin ini. Karena itu mukmin dinamakan mukmin. Artinya harusnya mukmin ini yang berakal, kebaikan diharapkan darinya dan kejelekan selalu aman selamat karena orang itu enggak melakukan kejelekan. Liimanin nas, liimanihi an-nas min lisanihi wa yadihi aw min ala anfusihim wa amwalihim. Jangan orang Muslim hobi menakut-nakuti orang. Senang kalau orang lain takut dengan dia, merasa bangga. Akhirnya orang takut dengan dia. Padahal sejelek-jelek umat Rasul sallallahu alaihi wa alihi ialah yang orang dihormati karena yang menghormati takut kejelekannya, karena itu terpaksa menghormati. Dan ini ungkapan Rasulullah yang saya bawa. Rasul pernah bersabda begini untuk kita bisa mengoreksi diri kita. Ala inna syarra ummati alladzina yukramuna makhafata syarrihim. Ketahuilah, kata Rasulullah, sejelek-jelek umatku ialah orang yang dihormati, dimuliai, dihormati, disanjung. Karena apa? Karena orang yang menyanjung, menghormati ini takut kejelekannya. Kalau kita enggak sanjung, kalau kita enggak hormati, nanti kita kena imbas kejelekannya. Lebih baik kita hormati. Ala, kata Rasulullah, inna syarra ummati alladzina, sejelek-jelek umatku, alladzina mereka, alladzina yukramun, yang dimuliakan, dihormati, makhafata syarrihim, karena orang takut kejelekannya. Terus dengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ala wa man akramahun nas ittiqa'a syarrihi falaysa minni. Ketahuilah, siapa yang dihormati orang karena yang menghormati takut kejelekannya, maka ia bukan dari golonganku. Rasul rahmatan lil alamin enggak mau punya umat jadi momok bagi yang lain. Bangga kalau menakut-nakuti orang. Bangga kalau melihat orang sujud di depan dia karena takut. Bangga kalau orang menyanjung memuji dia karena kalau nggak dipuji nanti salah, nanti ini. Sejelek-jelek umat. Karena itu menurut Imam Ridha, tanda-tanda seorang yang sempurna, seorang muslim akalnya ialah pertama, al khairu minhu ma'mul, kebaikan darinya selalu diharapkan, sementara kejelekan orang merasa aman dari kejelekannya karena tidak pernah akan diganggu.
Orang mukmin sesama mukmin itu saudara. Saudara itu ialah harusnya memberikan kebaikan kepada saudaranya dan membantu saudaranya apabila memperoleh kejelekan. Bukan saudara namanya kalau memberikan kejelekan, kerusakan, kehancuran, menakuti. Orang yang masih memiliki sifat semacam ini senang ditakuti orang, bangga ditakuti orang. Orang itu belum sempurna akalnya dan oleh Rasul gak diterima sebagai umatnya. Wa na'udzubillah. Ketiga, yastakthiru qalilal khairi min ghairi. Ia selalu menganggap banyak kebaikan orang lain walaupun sedikit. Keempat, selalu menganggap sedikit kebaikannya walaupun banyak. Tanda-tanda orang berakal, sempurna akalnya, kebaikan orang lain dianggap besar, dianggap banyak. Tapi kalau ia melakukan kebaikan sebesar apapun, dianggap sedikit. Ini berarti dia, orang mukmin ini, mulai ingin memerangi ujub dari dirinya. Rasa bangga diri mulai ia ingin buang. Karena itu dia selalu melihat orang, sedikit apapun kebaikannya dia ingat terus. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, ia tutupi, ia anggap sedikit. Jangan sebaliknya. Kalau ada orang sebaliknya, berarti iman akalnya belum sempurna. Kalau berbuat sedikit kebaikan, semua orang harus tahu, dan semua orang harus menyanjungnya, dan semua orang harus mengingat terus kebaikannya. Tapi kalau orang lain berbuat baik, dia cuek, pura-pura tidak tahu. Sementara seorang mukmin yang sejati selalu menganggap banyak perbuatan baik orang, walaupun yang ia lakukan itu sedikit. Karena ayyuhal ikhwah, orang kalau sudah punya penyakit ghurur itu ujub dengan dirinya, menganggap dirinya yang paling kuat, yang paling baik, yang paling pandai, yang paling banyak amalnya. Padahal kenapa sih kita banyak-banyakan amal, kalau itu amalan kita enggak lakukan untuk Allah? Quran ini mengajari konsep kita bukan cuma banyak-banyakan amal kok. Enggak ada Quran mengajari kita banyak-banyakan amal. Quran mengajari kita yang terbaik dari amal perbuatan. Ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Tapi kalau aktsar dan ahsan lebih indah. Tetapi fokusnya ialah perbuatan yang baik. Sampai Quran kemarin pernah kita kaji dalam Baqarah. Anda enggak memberikan orang pengemis, tapi kalau ungkapan Anda baik, menolak dengan cara baik karena Anda enggak punya, dihitung besar oleh Allah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Salah satu contoh atau karakter perangai orang yang sempurna akalnya ialah kebaikan orang sedikit apapun dianggap besar. Kebaikan dirinya sendiri ia lupakan. Ini untuk melawan agar dia tidak kena penyakit yang namanya penyakit itu ujub. Ujub itu merasa menganggap dirinya paling sempurna, paling baik, paling betul, paling banyak amalnya, paling semuanya. Ada dialog kecil ayyuhal ikhwah ingin saya sampaikan. Dialog antara Nabi Musa dengan iblis. Iblis suatu hari pernah datang kepada Nabi Musa. Agak jauh, agak panjang dialognya, tapi yang ingin saya ambil yang berkaitan dengan pengajian kita malam ini. Musa bertanya, "Hei iblis, akhbirni anil dzambi alladzi idza aznabahu ibnu Adam istahwata alaihi." Hei iblis, tolong beritahu padaku mengenai dosa yang kalau dilakukan dosa itu oleh anak Adam, langsung anak Adam itu kamu kuasai, enggak mampu berbuat apa-apa dia. Dalam cengkramanmu terus. Istihwat.
Beritahu kepadaku dosa apabila dilakukan oleh anak Adam, kamu kemudian bisa menguasai anak Adam itu. Tidak bisa lepas darimu. Allah, Anda bisa bayangkan orang bersama syaitan. Surat An-Nisa pernah Allah menggambarkan, "Man yakuni syaitan lahu qarina fasa'a qarina." Kalau orang jadi kawannya syaitan, maka menjadi yang paling jelek dan kecil. Ini bukan saja kawan, diperangkap, dipegang, gak mampu keluar. Apa jawaban syaitan? Kata iblis, "Idza a'jabathu nafsuh wastakthara amaluh wa saghura fi 'ainaihi dhanbuh." 3 perbuatan dosa anak Adam apabila dilakukan, maka dia enggak bisa lepas dari cengkramanku. Pertama, a'jabathu nafsuh. Heran, bangga dengan dirinya. Kedua, istakthara amaluh, menganggap amal perbuatannya banyak. Ketiga, menganggap dosanya kecil. Ini gandengannya emang. Kalau orang sudah ujub menganggap dirinya, membanggakan dirinya, dia sudah menganggap amal perbuatannya paling baik, paling banyak. Sudah dia anggap surga ini cuma milik dia. Seperti teriakannya Yahudi, "La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara." Dalam Quran Allah merekam Yahud dan Nasara teriak, tidak akan masuk surga kecuali kami, bangsa Yahud atau Nasara. Ada manusia, ajabathu nafsuh, kalau berbuat sesuatu langsung bangga dengan dirinya. Ketika bangga dengan dirinya, gandengannya apa? Istaktsara amaluh, menganggap amal perbuatannya dia sudah banyak. Ini penyakit ini. Kalau orang sudah menganggap amal perbuatannya banyak, apa yang kita banggakan di hadapan Allah kalau kita berbuat? Adakah manusia lebih beribadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah manusia lebih mendekatkan diri kepada Allah lebih dari Sayyidil Wujud? Pernahkah beliau bangga dengan amal perbuatan beliau? Dan paling layak dengan bangga sebenarnya. Tapi beliau setiap pada puncak kenikmatan dan taufik yang Allah berikan kepadanya, setiap beliau menundukkan kepala menghadapi kepada Allah, menganggap belum melaksanakan sesuatu. Sejarah mencatat begini, katanya Rasulullah waktu masuk kota Mekah dengan 10.000 bala tentaranya, Mekah yang pernah mengusirnya, Mekah penghuninya yang sekian banyak mencaci beliau, Mekah sekian banyak penghuni yang meletakkan duri di rumah beliau, melempari kotoran beliau. Beliau datang membuka kota, datang membawa kebenaran dan kemenangan, menang total. Apa yang terjadi? Sejarah mencatat beliau di atas untanya, meletakkan dahinya sampai ke punggung untanya begini, jadi angkat sambil berkata, "Allahu Akbar, sadaqa wa'ada, wa nasara 'abda, wa a'azza junda." Kemudian ketika orang-orang yang mencaci beliau yang semuanya, sekarang beliau dalam puncak kemenangan, kata beliau, "Idhabu fa antum mutlaqa." Kembalilah, aku bebaskan. Dan ini sejarah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Anda kaji seluruh para nabi, dalam puncak kenikmatan tidak pernah menepuk dada, dalam puncak pengabdian mereka tidak pernah menepuk dada. Waktu Sulaiman berkata pada semua tentaranya dari jin dan manusia, siapa yang bisa memindahkan istana Balqis atau ars Balqis? Ketika Ifrit berkata, aku kuat, aku akan datangkan sebelum kamu duduk, bangun dari tempat dudukmu. Terlalu lama menurut Sulaiman. Ada orang yang memiliki indahu ilmun minal kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan datangkan sebelum kamu pejamkan matamu. Ketika spontan di hadapan, apa katanya Sulaiman? Memang aku raja di maharaja, memang semua ini tentaraku, memang tidak. Ketika ada di depan beliau puncak kenikmatan ini dan secepat itu, beliau hanya berkata, "Hadza min fadli rabbi."
liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua puncak anugerah Allah untuk menguji aku, berterima kasih ke aku atau mengkufuri nikmat ini. Yusuf, baca surat Yusuf. Hasut saudaranya, dibuang, dimasukkan di sumur, dijual, jadi budak, difitnah, masuk penjara, bermacam-macam. Ketika sampai pada puncak kenikmatan, ia dipilih untuk menteri ekonomi tempat itu, yang menguasai, mengendalikan semua kekayaan negara. Beliau hanya berkata, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani ta'wil al-ahadith fatir as-samawat wal ard tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Sayyidul wujud sallallahu alaihi wa alihi, ketika di puncak kemenangan beliau, Mekah dipegang beliau, kemenangan beliau peroleh, orang masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Tapi apa perintah Allah? Coba kita dengarkan bersama. Inilah didikan Allah kepada Rasulnya. Ini disebutkan oleh Rasulullah, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah membimbing aku dan sebaik-baik bimbingan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila datang kemenangan, buka fatah, memperoleh mutlak, kemudian kamu lihat orang masuk Islam berbondong-bondong, ini kan puncak kenikmatan beliau. Tapi perintahnya apa? Fasabbih, bertasbihlah di hadapan Tuhanmu, wastaghfir, mohonlah ampun kepadanya. Ya Allah, puncak kenikmatan ini menang total, mutlak. Orang masuk Islam berbondong-bondong, ini bukan dosa. Kenapa oleh Allah diperintahkan tasbih? Kenapa diperintahkan minta ampun kepada Allah? Allah memberitahu kepada Rasulnya bahwa semua ini hanya dari Allah. Ini Allah mengajari kita, kalau kita di puncak kenikmatan, jangan keburu mengiyakan hawa nafsu, kemudian menepuk dada, memang saya ahlinya, memang saya mampu, memang. Jangan, cepat-cepat fasabbih bihamdi rabbik. Sebutkan ini bahwa subhanallah, ini hanya darimu ya Allah. Ungkapkan setiap dalam puncak kenikmatan, alhamdulillah. Ungkapkan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kebaikan orang sedikit apapun disebut banyak, kebaikan dirinya selalu ia melihat sedikit. Kalau kita membaca sifat orang mukmin dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun, kita akan menemukan Allah mensifati orang mukminun dalam Al-Quran ini bermacam-macam sifat. Berkaitan dengan mereka, orang-orang yang melakukan kebaikan, melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ketika sampai pada puncak ini, apakah mereka kemudian sombong dan bangga? Coba kita dengarkan surat Mu'minun. Allah mensifati beberapa perangai perbuatan kaum mukminin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'un